Gue mawar mbak, buat siapa? Buat aku. Pede banget ya. Sus kuntum mawar merah. Lagi di mana? Lagi di kamar. Tinggal di orang Bandung ya? Tinggal di Noise Lantai. Kok tahu orang Bandung? Matanya kayak orang Bandung. Waduh, matanya kayak satu-satunya orang yang bilang mata aku mirip orang Bandung cuma mbak ini lah. Kamu di luar? Saya aku dibilang iya di luar. Di Jerman? Seriusan Jerman? Iya. Seriusan Jerman? Udah lama di Jerman? Baru 3 tahun. Lama lah. Baru loh. Lama mas 2 tahun, 1 tahun. Kerja di situ gitu. Iya kan di sini. Itu gimana bisa tiba-tiba ada di Jerman gitu? Tiba-tiba cinta datang. Prosesnya lah panjang ceritanya. Ceritanya panjang. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk gitu jatuhlah ke Jerman gitu. Ya mau nggak mau jatuhnya ke Jerman. Keren ya. Keren lah. Ini sih sebenarnya. Di luar negeri gitu. Terus 3 tahun itu belum pernah pulang. Udah pernah pulang belum? Gimana? Udah pernah pulang belum? Enggak, belum kan lagi pandemi juga kan masalah di Indonesia. Iya. Pandemi gitu. Tapi enak ya di Jerman ya? Enak? Enggak. Enggak. Aku ngeliat di YouTube enak kayaknya. Di itu apa vlog-vlognya ya. Siapa? Vlog-vlog itu keluarga bahagia di Jerman. Kakak Ina. Siapa tuh? Kakak Ina. Kan banyak orang Indonesia yang dapat orang Jerman bikin vlog gitu. Petik buah gratis. Petik buah apel gratis, pir gratis di pinggir jalan. Nyolong itu namanya. Itu kan free katanya. Free katanya. Bohong, itu dia nggak tahu itu buahnya orang dia ambil. Katanya ini pemerintah Jerman yang nanam. Mana ada pemerintah Jerman nanam apel, nanam pohon iya nanam apel, biar mana ada. Di vlog-vlog mah gitu katanya free pada. Makanya enak ya gitu. Bohong itu apa? Mungkin dia nggak tahu informasinya, dia ngomong aja sembarang asal saya tidak. Terus kamu pernah petik-petik apel nggak yang di pinggir jalan? Ya enggak lah, nanti Dihukum ya? tahu-tahu kedapetan sama polisi setempat atau sama warga setempat nanti kayokin lagi pasal. Terus kamu di situ sama siapa? Ada temennya orang Indonesia? Ada temennya orang Indonesia? Banyak teman Indonesia, cuma kalau di tempat kerja sama di rumah mas sendiri. Hah? Di tempat kerja mah di rumah sendiri, maksudnya nggak ada orang Indonesianya gitu? Nggak ada. Berarti yang orang Indonesia beda kerjaan gitu ya? Beda ya, beda kota, beda kerjaan gitu. Tapi sering Teman Indonesia mah. sering kumpul-kumpul orang Indonesia. Jarang. Indonesia di sini mah so sibuk semua, susah kalau mau ngajakin ngumpul-ngumpul kayak gitu. Kamu aja sibuk. Iya makanya susah banget. Jadi kadang suka nggak ketemu liburnya gitu loh. Nggak hari Minggu gitu sih ya. Kadang ada yang Rebo, ada yang Iya. Jumat gitu ya. Sekalinya udah sama-sama libur minggu juga bingung mau kemana karena minggu semuanya pada tutup di Jerman. Oh gitu. Kalau di Jerman itu berapa hari kerja sih seminggu itu? 5. 5.
Berarti Senin sampai Jumat gitu. Ya Senin sampai Jumat, cuma kebanyakan kalau kerja di Jerman itu nggak selalu Sabtu Minggu liburnya, kecuali office hour ya, satu minggu kayak di bagian perkantoran kayak gitu yang orang-orang office hour baru libur Sabtu Minggu. Tapi kalau yang lain ya pekerjaan lain kayaknya nggak ada yang Sabtu Minggu deh. Kayak misalnya di toko gitu, Minggu kerja gitu kan ya kali. Ya toko enggak, minggu tutup kalau toko, cuma beberapa ada yang buka. Paling liburnya itu biasanya kayak Minggu atau Jumat atau Minggu Selasa, pokoknya Minggu mereka selalu kebanyakan sih libur kalau yang di supermarket gitu. Kan nggak ada yang buka kan, benar-benar nggak ada yang buka sama sekali. Lah kok gitu sih? Minggu itu buat orang Jerman kayak waktunya buat menikmati momen sama keluarga gitu loh, hari libur buat sama keluarga. Jadi nggak ada yang buka. Terus Kebanyakan juga ya orang kerja di hari Minggu. Terus kesannya gimana ada di Jerman? Nggak enak, kan tadi aku udah bilang nggak enak. Ih, nggak enaknya kenapa? Nggak ada nasi padang. Ya itu nggak ada daripada Minggu tutup semua, toko paling lama tutup jam 8 malam. Setelah jam 8 malam nggak ada kehidupan. Transportasinya oke, tapi kalau udah malam transportasinya jelek. Nggak 24 jam gitu? Enggak lah, di Indonesia aja nggak ada transportasi 24 jam. Lagi Jerman. Kirain. Jauh nggak dari tempat tinggal ke tempat kerja? 8 kilo sih. 8 kilo. Nggak terlalu jauh-jauh amat lah ya. Jauh, agak jauh lah. Kerja di apa di situ? Aku sebagai chef di hotel di Jerman. Enak dong. Kok enak lagi sih? Enak lah, chef. Itu dulu ujuk-ujuk jadi chef gimana ceritanya? Sekolah koki dulu gitu. Aku dulunya apoteker di Indonesia. Terus gimana ceritanya bisa jadi chef? Ya pokoknya pada panjang banget tuh. Mau ngambil S2 di New Zealand tapi ditolak. Terus mau ngambil kerjaan di industri farmasi lagi, karena dulunya kan sempat kerja juga di industri farmasi di Cikarang. Mau ngambil kerjaan juga di kota London sama Manchester kemarin. Udah dapat kontrak kerja tapi dua-duanya visanya ditolak. Kenapa? Terus ambil kerjaan di Jerman, visa ditolak juga sekali. Daripada visa ditolak mulu dan gue di blacklist di Eropa, makanya ayo udah ambil pekerjaan yang gampang, simple, visanya mudah keluar. Akhirnya konsultasi sana sini sama teman yang udah di luar negeri juga, dia bilang udah jadi koki gampang, nggak terlalu susah, gaji juga oke lah kalau di luar negeri. Akhirnya ambil aja di koki dan visanya keluar. Terus itu kamu bisa tiba-tiba jadi koki, itu belajar dulu di situ, sekolah dulu? Iya, tetap belajar, pasti belajar. Satu hal yang baru kan. Belajar dulu, jadi koki. Keren ya. Belajar masakan Eropa, semuanya, prinsip-prinsipnya kayak gitu. Terus itu alasannya kenapa visa ditolak itu? Banyak banget lah, entah dari apa ya istilahnya ya, kalau di sana kalau di Indonesia itu istilahnya mungkin kantor imigrasinya menolak karena masalah izin kerja sama perusahaan yang nggak ngurusin sponsornya gitu. kontekan sama perusahaannya itu nggak kontekan sama kantor imigrasi setempat. Jadi pas dihubungin dari Indonesia ke kantor imigrasi setempat, katanya kayak datanya nggak ada lah. Terus gue juga belum vaksin TBC. Kayak kita di Indonesia banyak vaksin tapi kita nggak punya approvalnya gitu, apa bukti vaksinnya gitu kan. Nah itu yang ditanya juga, soalnya penting banget kalau mau masuk ke UK itu vaksin-vaksinan. Nah,
surat-suratnya penting gitu. Banyak dokumen dan birokrasi yang gak lengkap lah karena kita dari Indonesia kayak gitu kan, jadi susah. Tapi keren lah dari luar negeri. Ya kalau untuk gaya-gayaan mah mungkin kelihatan orang keren, cuma pada kenyataannya kayak Sama aja lah ya. Tapi biaya hidup di luar kan mahal ya. um, dia hidup mah tergantung sih, balik lagi sama masing-masing orangnya juga kan. Tergantung kita mau yang gimana gitu ya kali. Iya. Terus kamu? Banyak kerja apa? Aku kerja Boleh ditanyain. ADM ADM di mana? di Jakarta. Perusahaan apa kalau boleh tahu? Koperasi. Oke. Terus aku mau Jadi dokter. dokter karena pakai baju putih gitu. Iya. Dari tadi ditanya dokter apa perawat gitu karena pakai baju putih. Tadi aku mau nanya apa ya lupa. Gak tahu. Kayaknya mau nanya. Terus di luar negeri itu tapi pajaknya kan gede ya, pajak penghasilannya ya? Banget. Kan yang gak enak. Lagi satu gak enaknya tuh. Berapa persen? 30. Wah lebih, aku aja dari 30 juta bisa 15-an apa nih ya. 50%-nya lah. 50%? Hampir 50. Gede ya? Sebenarnya pajak penghasilan itu nggak sampai 50%, cuma bayar asuransi dan kewajiban asuransi itu ada karena ada 5 kewajiban asuransi kan di Jerman kalau untuk pekerja. Nah itu yang mahal. Tapi kan itu kan bukannya kalau misalnya pajak itu balik lagi nanti setelah pensiun dikembalikan ke si itu gitu ya. Tapi itu bukannya kalau buat warga situ apa buat pendatang juga sih? Itu beda lagi, itu namanya buat apa ya? Dana pensiun gitu ya. Itu kita bayar Pensiun. juga. Itu kita bayar juga, cuma nanti bisa diklaim kalau udah 4 tahun tinggal di Jerman, 4 tahun atau 5 tahun. Terus itu asuransi apa aja? Kesehatan, terus macam-macam gitu. Asuransi kesehatan, asuransi masa tua, asuransi perawatan, asuransi kecelakaan, asuransi tunggu ya aku kanker kanker, serum, kanker lupa, satu lagi apa ya aku lupa nih. Dia yang bayar, dia yang lupa. Karena itu langsung otomatis kepotong gitu kan dari gaji, jadi aku lupa. Tapi itu bisa diklaim gitu nanti setelah berapa tahun gitu? Kalau kesehatan kan kalau kamu sakit gitu kan. Itu kalau yang diklaimnya kayaknya nggak bisa deh, paling cuma yang bisa diklaim itu kayak kalau kita beli sesuatu di Jerman dan kita bukan warga negara Jerman, kita bisa klaim pajaknya. Kayak misalnya aku beli MacBook kayak gitu, itu kan gede tuh, misalnya barang mewah. Nah itu bisa pajaknya diklaim 19% dari harga itu, bisa diklaim balik ke kita nanti per tahun. Cuma kalau untuk asuransi itu enggak deh, karena itu kan kepake juga per bulannya, setiap bulan pasti kita bakal pakai asuransi itu. Tapi gede banget ya, 50%. Ya gede. Tapi kalau di sana pendidikan gratis ya? Enggak. Sebenarnya nggak gratis amat sih, cuma murah lah. Murah banget jatuhnya, tapi nggak gratis. Ada bayarnya dikit gitu ya? Ya bayar kayak satu semester itu 300 euro kayak gitu bayarnya. 300 euro itu berapa? Murah. 1 euro berapa sih? 17. 300 itu mungkin 4 sampai 5 jutaan lah. Murah, tapi itu juga udah banyak banget keuntungannya. Kayak
kalau untuk sekolah ya, kayak Oh. dikasih asrama. Itu segitu udah dapet dikasih asrama? makan, udah kasih makan, kasih tiket kereta juga atau tiket transportasi 300 euro itu per bulan. Murah lah. Itu kayak yang bayarnya itu cuma buat bayar fasilitas ininya apa, makan, tempat tidur gitu sebenarnya ya. Ya cuma gitu-gitu doang. Paling sekolahnya juga satu semester cuma bayar 20 euro buat kayak print-printan materi kuliah atau materi sekolah gitu. 20 sampai 30-an. Murah. Murah lah. Enak Ya tapi banget. ada yang mahal juga, kayak swasta mahal. Sama aja kayak di Indo, kayak nggak semua bisa masuk negeri gitu. Iyalah ya, negeri sama swasta gitu ya. Kayak di Indo aja. Serius banget. Orang Bandung beneran. Banyak kenapa main home ini? Tadinya mau belajar bahasa Inggris. Kan di sini banyak bule-bule kan. Belajar bahasa Inggris. Kalau sama ya ketemu orang-orang aja. Terus kamu ngapain main home? Cari cewek. Kan di situ banyak cewek-cewek ini cakep-cakep. Oh, enggak, aku senang aja speak orang nggak dikenal. Dapet cewek situ nggak? Udah dapet cewek situ belum? Enggak, jelek-jelek sih cewek sini. Paling Ih, kemarin sama cewek Belanda. ngaco, jelek-jelek dari mana? Ih, cewek situ mah cakep-cakep. Nah, kamu pernah sama cewek Jerman? Ih, kan ngeliat di YouTube apa di mana gitu kan cakep-cakep. Ya kan nonton YouTube, Iya, emang YouTube. real life. Jeleknya apa? Kan mereka tinggi, putih. Standar Indonesia kan gitu. Tinggi, putih, langsing gitu. Siapa langsing? Justru itu. Gemuk-gemuk orang Mereka situ. itu gede-gede semua, pantatnya gede-gede semua, Bukannya dadanya gede semua. bukannya langsing ya? Banyak rokok, banyak alkohol. Oh, cewek sana gitu. Iyalah. Tuh, nonton YouTube yang enak-enaknya doang, nonton itu yang undergroundnya. Kan di YouTube gitu pada. Cuma liatinnya yang Yang bagus-bagusnya. underground. Kehidupan nyata, jangan yang kayak apa, ekspektasi gitu. Siapa itu keluarga bahagia. Keluarga bahagia di Jerman, kakak Ina gitu. Banyak loh aku nonton yang di Jerman itu. Terus apalagi ya, Masa keluarga Nona Toraja. Terus apalagi ya, siapa Nona Toraja ada emang di ada di Jerman. Terus Ini banyak nonton ini nih nanti nih. Raiden Wisdom. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia juga di Jerman. Itu bagus, informatif loh. Yang anaknya satu bukan? Enggak dia nggak punya anak. Anaknya satu siapa? Ada loh yang Nonton YouTube. cowok orang Indonesia, orang Medan dapat orang Jerman situ. Siapa namanya ya anaknya satu? Aku tahu Raiden Wisdom. Pernah nonton nggak sih? Yang ini dia vlognya. Aku sering tuh nonton vlog itu, bagus sih. Informatif, suka jalan-jalan. Pastinya underground yang kehidupan nyata, nggak real. Oh, ada yang vlog kayak gitu yang di Amerika, ada yang kayak gitu yang jalanan New York kan kelihatannya yang mewahnya doang, padahal mah banyak gembel-gembel gitu. Banyak pengemis gitu. Ini vlognya. Ntar aku tonton deh. Raiden Wisdom. Dia tidak menayangkan yang bagus-bagus tentang Jerman. Dia menayangkan realnya gitu. Realnya Jerman itu kayak apa? Realnya Jerman. Sering keluar negeri juga kayaknya. Tapi banyak loh orang Indonesia tinggal di Jerman yang aku nonton vlognya.
Ada yang cowok siapa ya, Irul di Jerman juga deh kayaknya dia, yang ini loh agak lenceh gitu. Aduh, Yang nggak kenal aku. orang Jawa Timur apa ya, Nggak tahu. Ikan nonton YouTube. nontonnya YouTube, nontonnya yang bagus, petik buah, petik gitu, jalan-jalan. Kamu di Jerman kan kemana-mana deket, nah udah ke negara mana aja? Oh, baru ke Austria, Belanda. Switzerland itu jauh nggak dari situ? Dekat, ya dekat Switzerland, cuma belum pernah aku ke Swiss, baru cuma transit doang di Swiss. Kalau jalan fullnya gitu belum sih kayaknya. Paling bagus itu negara mana? Swiss. Enggak, Swiss kayak Jerman. Swiss kayak Jerman jelek. Mahal. Tapi di YouTube bagus. Itu Ragil, tahu Ragil? Ragil yang di Jerman. Si bencong. Itu deket nggak dari tempatmu? Nggak tahu ya. Kayak males kenal-kenalan sama orang-orang aneh-aneh kayak gitu kelakuannya. Dijemput suami cek katanya. Ragil. Saya ada cowok kayak gitu ya. Padahal cewek banyak ya. Makanya sekarang cowok banyak kayak gitu. Cewek mau nyari cowok itu susah. Kayak gue belum nemu karena ya cowoknya sukanya sama cowok. Terus ceweknya gimana dong? Enggak, mbak, ini pilih-pilih sih, pilih cowok kayaknya. Enggak juga. Enggak juga, tapi ya pilih-pilih. Pilih yang yang ganteng, kaya. enggak lah, milihnya Bahagia. yang bisa tua bareng. Bisa, ini kan mikirnya gini loh, nikah itu kan sekali seumur hidup. Nyarinya itu bukan yang cuma buat seneng-senengnya doang dong. Susah seneng ada gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Tapi harus kaya. Oh, enggak lah. Ya udah, harus punya rumah sendiri. Ya setidaknya punya rumah. Ya kalau belum punya rumah ya nyari bareng-bareng gitu. Kamu mau nyari bareng-bareng? Kalau aku sih jadi cewek nggak mau ya nyari cowok yang belum punya rumah terus bareng-bareng. Kan nggak semua cowok ini. Gimana sih? Ya maunya sih yang udah punya rumah, kerjaan mapan. Tapi kan ntar diginiin, lihat lu gimana gitu, gitu. Yang penting baik gitu aja. Yang bisa diajak susah seneng. Nggak mau sih susahnya sebenarnya, maunya sih senengnya, ya kan? Mana ada sih orang yang mau diajak susah? Orang sendiri aja udah seneng, ngapain diajak susah orang? Nikah jadi susah mah, mending usah nikah, mending sendiri. Makanya aku mikirnya juga gitu, orang tadinya single bahagia, setelah nikah banyak kan menderita, banyak gitu tahu. Iya, makanya. Terus apa manfaatnya? Diajak susah. Cuma buat ganti status doang. Terus ntar setelah itu cerai, ya kan? Ya janganlah, nikah cuma hidup. Iya, makanya kan ini nyarinya yang bener-bener ini gitu, susah. Terus kenapa kamu belum nikah? Masih muda aku. Berapa umurmu? Boleh nikah. Baru 17. 17 kali 2. 17 Aja. 17 24 dong. 24. Enggak, tadi kan katanya 17 kali 2 kan 34. Iya. Aku tebak kayaknya sekitar umur 28.
28 29. Ih, kok ketawa. 28 Hampir 29. lah, hampir. Belum berarti. 27. Hampir. 25. Hampir. Serius? Ya. 23. Ya, memang. 23. Ya hampir lah, dikit lagi. Apa sih hampir. Pasnya berapa deh? 26 27. 26 27 28. Oh, banyak umuran segitu ya? Kayaknya segitu. Ya. Enggak, banyak umuran segitu. Enggak, aku mah udah tua. Oh, masa? Iya. Dia masih 17 tahun. 17 tahun dulu. Pernah 17 tahun. Pernah. Kayaknya 10 tahun yang lalu. ya 26 27 28 antara 3 itu ya nggak? Ya, hampir lah. 26. 26. Berarti kan ke situ umur 23 ya. Berarti dulu di Cikarang 1 tahun. Enggak sampai 1 tahun. Berarti lulus kuliah, kerja di Cikarang, dari Cikarang terus keluar negeri. Iya, mungkin di bawah 1 tahun kemarin di Cikarang itu terus mikir kayak, aduh, hidup Jakarta, gaji di bawah 2 digit, kosan aja udah 2 juta, susah bos. Ya begitulah. Sebenarnya di Jakarta banget sih aku. Di mana? Kan Cikarang. Ya, kan nggak masuk Jakarta. Dulu gue ngekosnya di Kranji, Bekasi. Terus kalau setiap pagi harus naik kereta, apa komuter lain ya namanya, atau KRL apa sih namanya? KRL. Itu ya, it's so long time I forgot. So naik KRL setiap pagi sampai ke ujungnya Cikarang, pas mentok paling ujungnya Cikarang. Jangan-jangan kita pernah ketemu loh Kenapa? naik KRL. Buset, banyak banget orang di KRL. Berapa puluh juta KRL. Naik KRL mah kayak ini loh, ayam itu, ayam potong, tahu nggak? Ayam sayur itu, Iya. gitu. Apalagi kalau pagi, buset. Tahu nggak sekarang ya, setelah corona, aku kadang-kadang nggak habis pikir loh, kan ini apa, yang tempat duduk kan ini kan, satu nggak boleh, satu duduk, satu nggak boleh, satu duduk gitu kan ya. Itu kan emang disisain satu. Terus yang berdiri itu juga sama aja gini-gini. Apa fungsinya itu disisain tempat duduk? Kadang-kadang nggak habis pikir loh. Kan ini kan didudukin. Yang berdiri ya kena corona lah. Ih, orang yang berdiri. Ya kalau misalnya cuma duduk doang nggak apa-apa. Orang itu duduk, enggak duduk. Itu yang duduk. Yang berdiri di depannya empet-empetan sama-sama muka sama muka gitu. Empet-empetan sama aja kan? Terus apa gunanya peraturan itu kadang-kadang? Nggak masuk akal. Makanya udah kayak, aduh malas banget sih Indonesia kayak ini banget. Macetnya juga. Kalau di Jerman nggak begitu macet ya? Nggak macet kan ya? Nggak ada, paling di kota-kota doang, kalau jam-jam tertentu doang baru macet. Enak ya, nggak kayak Indonesia. Indonesia mah 24 jam macet, nggak pernah nggak macet. Aduh, gila banget Indonesia itu kayak pergi kerja jam 6, setengah 6 apa ya, setengah 6 kali ya, pergi kerja udah anjing sangat 1 jam, sarapan dulu di sana, terus macet-macetan lagi dari stasiun naik gojek ke tempat kerja Jababeka. tiap hari gitu. Jababeka apa mana kamu? Hah? Di Jababeka. Cikarangnya. Apa di mana? Kalau Malib itu di mana ya?
Gue kurang hafal sih di Cikarang, soalnya jarang banget main di Cikarang. Gue ke Cikarang tuh cuma buat kerja doang. Biasanya nih Gojek dari ujung stasiun kan ada ini kan, naik Gojek itu sekitar 20 menitan lah ke dekat-dekatnya di Cikarang situ, kayak dekat bundaran itu, nggak tahu Bundaran Kuda daerah berapa, yang ada patung kuda. berapa bundaran sih di sana? Ih, banyak yang ada patung kuda bukan? Dekat-dekatnya mall apa, mall Cikarang ya atau apa sih namanya, yang ada Heeh. Lipo Lipo ya, dekat Lipo. Oh, berarti kamu kawasan situ, Lipo Cikarang. Daerah Lipo Cikarang. Ih, lumayan jauh dong, kamu naik ojek ya? Kan dari ujung. Jauh banget. Iya kan, Cikarang. Tanah Abang. Makanya gue bilang Tanah ya. Abang. Lemah Abang kan? Kamu turun di Lemah Abang. Kenapa? Lemah Abang. Aduh, lupa banget sumpah. Lupa banget, gue udah gak mau ingat-ingat lagi masa lalu itu yang kayak kelam suram ya. Nih ya, gaji 8 juta. Kosan 1.800.000, hampir 2 juta lah. Gue ngisi BNI Temkes, BNI apa BRI ya, buat KRL dulu ya. BNI deh. Brizi ya dulu. Flash. Gue lupa lah pokoknya. Ya lah, pokoknya itulah. Kartu itu pokoknya gue ngisi setiap bulan tuh 1 juta. Mahal amat lu. 1 juta ya, karena kadang juga bawa mobil kan, masuk tol juga, terus kadang pakai bayar Gojek juga, buat isi GoPay. Jadi itu tuh 1 juta tuh buat transportasi, emang gue khususin 1 juta buat transportasi. Jadi sisa 5 juta. Makan 2 juta biasanya habis 1 bulan. Itu pun udah ngirit-ngirit banget. Yeah. Nah, yang paling sial ini kalau udah Sabtu Minggu libur, anak-anak pengen ngajak, main ke Puncak, ayo main ke Bandung. Paling habis 500, 2 kali main 1 juta dalam sebulan. Sisa 2 juta. Sisa 2 juta. Ini biasanya dipakai kayak kalau ada ngerapin temen ulang tahun atau beli temen kado ulang tahun. Kayak gitu. Ada aja sih bulan yang ulang tahun, entah itu keluarga, entah itu temen. Kalau nggak tiba-tiba di kantor, tiba-tiba nodong datang Gojek masuk kantor, loh ini siapa yang pesen atas nama Pak Raiden? Kok pesen Gojek? Nggak enak kalau nggak dibayar. Kadang-kadang anak-anak brengsek kayak gitu. Pada emang anak-anak kampret semua. Habis lah duit 1 juta nih. Juta pakai nabung. Belum kalau misalnya ada kepentingan apa, jalan sama cewekmu. Aku jangan sama cewek. Tapi Indonesia ya gitu. Gaji sebulan buat kehidupan sebulan. Iya, jadi kayak gali lubang tutup lubang, malah kayak itu 1 juta buat imani itu kadang nggak cukup. Keseringan gue ngisi lagi 200, 300. Seringnya kayak gitu. Tapi masih untung nggak tutup lubang, gali lubang, ngutang ke orang lain. Banyak yang kayak gitu Indonesia. Aduh, utang nggak sih gue kayak anti utang. Mending gue nabung agak lama untuk dapat sesuatu yang gue ingin. Iya, kalau gue juga prinsipnya gue mendingan gitu, daripada gue ngutang, mendingan gue kumpulin dulu dikit-dikit, ntar lamaan dikit nggak apa-apa. Yang penting gue belinya pakai duit gue sendiri. Kalau gue gitu, daripada ngutang-ngutang. Jangan ngutang deh. Ngeri kalau ngutang gitu. Tapi ada orang-orang yang hobinya ngutang mulu. Banyak. Wah, itu bikin habis duit penghasilan per bulan juga. Bro, pinjam dulu dong bro. Kan nggak enak ya kadang-kadang kita. Anak nih, susu anak. Iya, nggak enak lah. Kadang kita ngasih utang bukan karena kita punya banyak duit, tapi kadang-kadang karena kita nggak enak aja. Di Indonesia itu sih banyak nggak enaknya kan. Iya. Padahal kalau dia bilang buat susu anak, kasihan anak gue bikin susu. Duit lu kemana emang? Udah habis udah bayar cicilan ini itu. Udahlah kasih pinjam 200, tiba-tiba lagi datang lagi. 2 hari kemudian yang lain lagi, bro pinjam duit dong. Motor gua mau ditarik nih, gua butuh duit 500 minjem. Si anjing, pikir gua yang punya perusahaan minjem mulu.
banget tuh, sering banget minjem kayak gitu. Banyak nggak diganti lagi sampai sekarang. Iya, emang kadang-kadang ini loh, kita yang mau nagih itu kitanya nggak enak, tapi dia yang punya utang enak-enak aja gitu. Iya, Iya, kadang-kadang keselnya gitu loh. iya banget. Iya banget. Kadang-kadang malah yang punya utang lebih galak daripada yang ngasih utang. Ini lagi libur. Enggak, aku kebetulan lagi ada training 3 minggu, jadi di asramain kayak anak sekolah lagi, dikasih asrama sama pihak hotel buat belajar lagi. Enak ya. Terus kamu bisa masak semua masakan Jerman gitu, Eropa gitu. Pernah gagal nggak masak Ya gitu? semua sih ya sama aja, pernah lah pasti. Kalau coba-coba namanya kan belajar kayak gitu kan, kita makanya dikasih belajar dulu, kayak sering banget kayak belajar 3 minggu dibayar sama hotel, lu 3 minggu sekolah ini ya belajar. Nah gagalnya itu harus di sekolah, nggak boleh di hotel. Kalau di hotel gagal itu krusial gitu kan, soalnya kita Customer orang udah gitu bayar ya. mahal. Iya, orang udah bayar mahal buat makanan, masa tugasin yang gak enak gitu. Tapi kalau di sekolah nggak apa-apa gagal. Tapi ada pernah nggak gitu yang udah di hotel gitu, terus ada customer yang komplain gitu? Pernah nggak? Komplain mah banyak sih, namanya orang suka komplain ya pasti banyak aja komplain. Cuma kadang kita kayak masuk kanan keluar kiri karena nggak make sense aja komplainnya. Kayak misalnya dia bilang ini french fries-nya nih rasanya aneh banget. Ya lu berharap apa dari french fries? Lu berharap rasa apa jadi durian? Kan nggak mungkin. Ada yang Pas kita coba french fries-nya, oke itu biasa aja. Kecuali kayak misalnya sup, ada sup keasinan gitu ya, baru kita ganti lagi sama yang lain yang baru yang nggak asin. Kadang kita kayak gue, kalau gue masak gue jarang banget nyicipin masakan, habis masak langsung aja sajiin, langsung diantar sama waitress. Jadi Tapi- jarang nyoba. tapi Cuma jarang sih orang komplain kayak kasih. komplainnya cuma gitu doang, nggak pernah ada yang sampai parah gitu. Itu pun kalau komplain parah juga, dia komplainnya dulu kan ke Manajer. kelner, bukan pelayan, sama pelayan dulu, nggak langsung ke kita. Kita kan di bagian kitchen kan, aku nggak boleh masuk ke kitchen. Pasti komplainnya langsung berhadapan sama servis atau sama pelayannya dulu. Nanti pelayannya kasih tahu, cuma sejauh ini jarang banget. Tapi kalau di Jerman kayak di Amerika nggak yang apa sih, customer harus ngasih tips itu minimal 15% dari harga makanan gitu ya nggak kalau di Jerman? Of course, cuma bukan 15% itu. Biasanya harga kalau di Jerman, harga makanan ditambah pajak PPN lah, kalau di Indonesia pajak pengguna nasional itu 19%, ditambah nanti kalau misalnya lu makannya di hotel fancy kayak gitu, itu biasanya ada service fee-nya itu kayak sekitar 5% paling ya, 5%. Terus nanti biasanya tamu itu emang udah tradisi di sini, kayak kalau setiap habis makan kasih tips buat si pelayannya itu, nanti tipsnya dikumpulin, nanti dibagi-bagi ke departemen lain kayak gitu. Oh, berarti emang ada tapi nggak kayak yang di Amerika itu katanya kan harus 15% minimal kan? Aku ngeliat di itu TikTok. Kemarin aku ke New York, nggak ada. Kemarin aku juga aku sempat ke Amerika 2 tahun yang lalu. Nggak ada, kayak misalnya datang ke mana yang fancy restoran gitu, kita pesen, dikasih menu, kita pesen, pas mau bayar nanti dikasih bill-nya udah tertera kayak gitu. Iya, itu suka rela kita mau kasih tips berapa, kayak misalnya mau kasih $2, $4, $5, ya itu terserah kita, nggak diwajibin kayak
oh harganya $10 nih, kamu harus kasih tip $5, 15%-nya itu berarti $2 lu kasih tipsnya, nggak kayak gitu. Ih, terus Sekos kita aja. kenapa aku di TikTok melihatnya katanya ini minimal harus 15% dari 15% ya 15% dari harga makanan. Katanya kalau misalnya cuma ngasih 10% dipanggil sama waitersnya. Kurang katanya gitu. Enggak lah. Ya bayangin aja kalau lu makan, ya mungkin kalau makan makanan murah kayak $18 Kayak makanan mahal. 15% berapa sih, paling cuma $2 atau $1 lah. Tapi kalau makan makanan Mahal. di Michelin Star di New York itu tuh kita bayar sekitar berdua makan $300. So bayangin $300 $300 berapa itu? persennya berapa, hampir mungkin 20-an, $20-30 15%-nya. Iya. Enggak, 45 lah. 45. Iya, 45. Gila. Gila, masa kita mau kasih tips 1 juta? Nggak mungkin kan? Nggak sampai 1 juta sih, 500 ribuan, 800 ribuan lah. Gila, mau kasih tips segitu. Kamu ke New York ngapain? Makanya tahu diri kayak apa? Ke New York ngapain? Kerjaan juga. Jalan-jalan. Liburan. Jauh nggak sih dari Eropa ke Amerika? Enggak sih, paling berapa jam umarnya? 13 jam. 13-an ya. 10 sampai 13 jam.